yang mempercepat MM jadi tersangka sebenarnya adalah karena ulah kuasa hukumnya sendiri. Disampaikan kepada Bang Hotman Paris, tuduhan mengatur BAP adalah tuduhan yang sangat serius. Jadi sebelum dia menyampaikan sesuatu, harusnya dia datang ke lapangan dan tahu situasi yang sebenarnya. Jangan menghembuskan isu. Tahu apa tujuannya? Hanya untuk menggaling dana. Mereka memasukkan ke media sosial hanya untuk mendapat simpati dari masyarakat. Oh, ada keluarga yang kehilangan seorang anak dan butuh bantuan, maka datanglah uang. Gelap dan penuh misteri, begitulah kisah tragedi kematian Angelin yang telah membuat geger masyarakat. Ada banyak teka-teki yang belum terjawab atas kematian gadis kecil ini. Polisi memang telah menetapkan ibu angkat Angelin sebagai tersangka utama pembunuhan. Namun apa motif pembunuhan masih penuh tanda tanya. Apalagi sejak awal seperti ada upaya untuk menggiring opini kalau gadis kecil Angelin hilang entah kemana. Kecurigaan ini ditandai dengan laporan ke polisi serta pengumuman hilangnya Angelin di jejaring media sosial. Padahal bisa jadi gadis kecil itu sudah terkubur di halaman rumah ibu angkatnya sejak diumumkan hilang. Berikut penelusuran tim realitas yang kembali mencoba mengumpulkan keping-keping cerita kematian. Inilah sosok ibu angkat Angelin yang berinisial MM. Babak terbaru kasus pembunuhan gadis cilik Angelin ditandai dengan ditetapkannya si ibu angkatnya ini sebagai tersangka utama pembunuhan. Tuduhannya tidak main-main, yakni melakukan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Hari Selasa pagi 30 Juni 2015, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Denpasar kembali sibuk menyambut si ibu angkat Angelin yang akan kembali menjalani pemeriksaan dengan menggunakan alat deteksi kebohongan. Hanya saja, ibu angkat Angelin ini malah bungkam di hadapan penyidik. Ia menolak diperiksa sebagai tersangka. Kita keberatan dan ibu juga keberatan karena alasan apa? Sudah 2 kali diperiksa dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Bukankah seharusnya semua alat bukti dulu ada, semua hasil lie detector, keterangan puslap for semua, barulah seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh, untuk apa lagi dilakukan? Makanya berulang kali saya bilang, kalau semua sudah cukup alat bukti, ajukanlah ke pengadilan, kirim ke kejaksaan. Jadi segala macam pemeriksaan maupun lie detector alatnya tidak akan kami lakukan. Polisi sebelumnya hanya menjadikan ibu angkat Angelin sebagai tersangka dalam kasus kematian Angelin dengan tuduhan pasal penelantaran anak. Sedangkan pelaku utama pembunuhan adalah seorang pembantu di rumah ibu angkat Angelin berinisial ATH. Belakangan, tuduhan makin berat dan justru ibu angkat Angelin ini dituduh sebagai pelaku utama pembunuhan. Saya mau kasih tahu nih keberatan-keberatan kita. Kapolda mengatakan setelah pemeriksaan lie detector, Agus banyak benarnya. Pertama kita tanyakan, kalau banyak benarnya artinya ada kebohongan. Yang mana yang dipegang, kebohongannya atau kebenarannya, yang kata Kapolda. Yang kedua, kenapa hasil lie detector yang dilakukan 2 kali oleh penyidik tidak diumumkan? Saya yang umumkan untuk Ibu Margaret. Tidak ditemukan kebohongan. Ya, ibu angkat Angelin ini memilih aksi tutup mulut setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Lain halnya jika ibu angkat Angelin ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain, yakni mantan pembantunya sendiri yang berinisial ATH di Polresta Denpasar.
Sebagai tersangka tidak mau diperiksa. Sebagai tersangka pembunuhan. Sebagai saksi untuk tersangka Agustinus dari kemarin sudah memberikan keterangan dan tetap akan kooperatif sebagai saksi. Kenapa sebagai tersangka tidak mau diperiksa? Kapolda sudah menyatakan sudah punya alat bukti. Ya kan? Buat apa diperiksa lagi? Tujuan pemeriksaan adalah mencari dan menemukan alat bukti. Ya. Kita dari awal kan menyatakan bahwa kita tidak terkejut dengan adanya penetapan tersangka. Karena begitu Agus berubah, Kapolda sudah menjanjikan akan ada tersangka baru. Gitu. Karena itu kita melihat ada indikasi tekanan publik. Dan kita dari awal sama sekali tidak setuju kalau penetapan tersangka seseorang itu didasarkan keterangan Agus yang berubah-ubah. Semua keterangan yang berubah di depan penyidik Polres, bukan di penyidik Polda. Jadi sampaikan kepada Bang Hotman Paris, tuduhan mengatur BAP adalah tuduhan yang sangat serius. Jadi sebelum dia menyampaikan sesuatu, harusnya dia datang ke lapangan dan tahu situasi yang sebenarnya. Jangan menghembuskan isu. Nanti diminta pertanggungjawaban sama orang, ya. Kecurigaan kita adalah Agus itu di BAP yang pertama di Polres kok bisa mengaku sudah memperkosa berkali-kali sebelumnya. Kalau Angelin diperkosa berkali-kali, masa anak kecil nggak ketahuan diperkosa? Kan Angelin kan cuma hanya umur 8 tahun, kalau diperkosa pasti ketahuan dong. Tapi kemudian tidak ada bukti pemerkosaan. Atau penyidik tidak mendapatkan bukti pemerkosaan. Yang mempercepat MM jadi tersangka sebenarnya adalah karena ulah kuasa hukumnya sendiri. Oke? Kenapa saya bilang begitu? Pertama, dari awal penunjukannya aja publik sudah marah. Kenapa harus pengacara terkenal ditunjuk? Padahal yang bertengkar itu kan yang berperang di sini kan antara majikan sama pembantu miskin dari Sumba. Jadi seolah-olah Hotma itu disewa untuk melawan kepentingannya Agus, pembantu miskin dari Sumba gitu loh. Polisi memang telah mengaku memiliki bukti-bukti baru dalam kasus kematian Angelin. Bukti yang membalik hasil pemeriksaan awal ketika kasus pembunuhan Angelin terungkap. Awalnya menetapkan mantan pembantu rumah tangga keluarga angkat Angelin berinisial ATH sebagai tersangka utama pembunuhan. Sedangkan si ibu angkat berinisial MM ini dijadikan tersangka kasus penelantaran anak. Namun, kini peran mereka berbalik. Peran dari kedua orang tersebut berbeda. Yang satu yang menyebabkan kematian, ya, sedangkan AG yang membantu untuk menguburkan jenazah Angelin. Kita melakukan penyidikan itu dibatasi masa penahanan tersangka. Jadi sebelum habis masa penahanan tersangka, berkas perkara harus sudah dinyatakan lengkap. Like a diamond in the sky. Angelin yang awalnya dilaporkan hilang pada tanggal 16 Mei 2015, akhirnya ditemukan tewas mengenaskan pada tanggal 10 Juni 2015 atau hampir 2 minggu setelah dilaporkan hilang. Jenazah bocah 8 tahun ini ditemukan dalam kondisi dikubur di halaman belakang dekat kandang ayam di dalam rumah ibu angkatnya yang berinisial MM di Jalan Sedap Malam, Kota Denpasar. Hasil otopsi terhadap jenazah Angelin menunjukkan banyak ditemukan luka lebam pada sekujur tubuhnya. Luka bekas sundutan rokok dan jeratan tali juga ditemukan pada leher bocah perempuan ini. Teka-teki dugaan penyebab kematian Angelin kian mengerucut pada sosok si ibu angkat yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Namun perlawanan pun terjadi. Hari Rabu 2 Juli 2015, kuasa hukum MM mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka pembunuhan berencana ini ke Pengadilan Negeri Denpasar. Kalau menetapkan orang tersangka kan mesti ada alat bukti. Kalau sudah cukup, ya sudah. Kalau tidak cukup, tolong dilepaskan. Kan mengajukan pra-peradilan bukan untuk menang-menangan, tapi itu hak dari seorang tersangka.
kan itu hak yang bersangkutan untuk menolak. Namun demikian proses penyidikan terus berjalan. Tak mudah mencari siapa pembunuh Angelin. Selubung gelap kematian gadis cilik 8 tahun itu belum juga tampak, meski bukti dan saksi sudah di tangan polisi. Penyidik pun kini menghadapi persoalan baru karena pihak ibu angkat Angelin mengajukan pra-peradilan ketika dijadikan tersangka pembunuhan berencana. Apa bukti polisi untuk menangkis serangan ini? Realitas segera kembali. Tak pernah sepi. Berkali-kali rumah ini didatangi penyidik maupun aktivis perlindungan anak demi menguak penyebab kematian bocah Angelin. Tak jarang juga warga mengunjungi rumah ini hanya untuk memberikan dukungan maupun menyampaikan ucapan belasungkawa. Di tempat inilah jenazah mungil Angelin ditemukan tewas mengenaskan pada hari Rabu 10 Juni 2015. Kejanggalan kasus pembunuhan Angelin bukan baru saja diungkap pasca ditetapkannya si ibu angkat Angelin sebagai tersangka utama pembunuhan berencana. Sebelum jenazah Angelin ditemukan, ada rangkaian peristiwa yang dinilai ganjil. Adalah Siti Sapurah atau bisa dipanggil Ipung, salah satu orang yang kerap datang ke tempat kejadian perkara untuk menyatukan rangkaian peristiwa kematian Angelin dan menelusuri keganjilannya. Ipung pun menduga ada peran dua kakak angkat Angelin dalam kasus kematian bocah perempuan ini. Kedua anak angkat Angelin ini berinisial I dan C, yang juga anak kandung MM. Dugaan ini muncul karena kedua kakak angkat Angelin ini adalah orang yang pertama kali menyebar berita kehilangan Angelin melalui jejaring media sosial. Saya mencatat setiap apa yang saya temukan. Dari sebelum kasus ini atau dilaporkan ke Polsek Dentim, kan sudah muncul duluan di medsos. Sekarang ada seseorang anak hilang dari pangkuan orang tuanya. Bukan lapor ke polisi, tapi lapornya ke media sosial. Tahu apa tujuannya? Hanya untuk menggaling dana. Mereka memasukkan ke media sosial hanya untuk mendapat simpati dari masyarakat. Oh, ada keluarga yang kehilangan seorang anak dan butuh bantuan, maka datanglah uang gitu loh. Dan anak itu hilang di Bali, Mbak. Tapi di mana di setting gambaran itu? Di Amerika. Dan itu diupload dari Amerika, bayangin gitu loh. Nah itu anggaplah petunjuk pertama yang buat saya merasa, saya bukan bentuk opini, tapi itulah fakta gitu loh. Terus begitu Buser datang, Buserlah yang meminta dia lapor. Karena Buser udah capek menanggapin semua telepon. Karena di sana kan ada tebusan 40 juta bagi yang memberikan informasi atau menemukan atau mengetahui. Gimana orang mau mengetahui, orang mayatnya di dalam kok. Mau pasang uang 1 miliar pun dia berani. Jangan 40 juta, karena kan dia tahu marga Angel ada di mana. Orang di tangan dia kok terbunuh. Saya yakin tidak ada keterlibatan anaknya. Motifnya aja belum ditemukan sama Kapolda. Kok bisa bilang pembunuhan berencana? Kalau bisa menentukan bahwa seseorang melakukan pembunuhan berencana, harusnya dalam penyidikan dia temukan dulu apa motifnya. Polda sendiri mengakui motifnya sedang dicari. Ini kan sungguh janggal. Seperti yang disampaikan oleh Polda Bali di media, motifnya sedang dicari. Tetapi sebagian pihak sudah dalam tanda kutip meramalkan keterlibatan anaknya. Yang ngupload di Facebook itu anaknya yang bernama Christina yang berada di Amerika. Christina diberitahukan oleh kakaknya Yvonne itu jam 7 sore. Yvonne diberitahukan oleh ibunya itu jam 7 sore. Kenapa baru jam 7 sore? Kalau seseorang kehilangan anak, lumrah cari dulu ke tetangga, cari dulu ke depan sekitar rumah, cari dulu ke lingkungan, lapor ke lingkungan, lingkungan menyarankan lapor polisi. Itu hal yang lumrah kok. Sekarang jadi masalah gitu loh. Hari itu juga tetap dilaporkan. Polisi sudah memeriksa kedua anak kandung tersangka MM ini sebagai saksi. Kedua kakak angkat Angelin ini juga beberapa kali datang ke kantor polisi sekadar membesuk sang ibu yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Angelin.
Hari Rabu 1 Juli 2015, Ipung membawa serta saksi-saksi untuk menemui Lembaga Perlindungan Saksi atau LPSK. Beberapa saksi mengaku menerima ancaman maupun tekanan terkait kasus pembunuhan terhadap Angelin. Tak terkecuali Frankie Maringka, kerabat ibu angkat Angelin dari Balikpapan. Pak Hotma, Dion, Pongkor, itu kan selalu nekennya itu kan tahu, tapi kenapa nggak lapor? Kita akan kenakan pasal 5 tahun kurungan. Tuh, nah, kemudian anak-anak saya juga dapat intimidasi gitu lewat Facebook. Itu pokoknya ya anak saya itu sempat ngamuk memang, tapi saya bilang udah disabar-sabarin aja. Iya, di Facebook dikata-katain. Dan yang ngata-ngatain itu sendiri, itu termasuk omanya gitu loh, neneknya sendiri kan, tante itu dari tuh. Dari keluarga sendiri berarti itu? Iya, keluarganya dari keluarga Megawe itu yang Ibu Lori sama Bu Patricia. Keterangan Frankie itu dinyatakan pada saat dia berada di rumah Margaret dari bulan Desember sampai Maret. Angelin hilang bulan Mei. Jadi ada waktu 3 bulan, Maret, April, Mei, sebelum Angelin dinyatakan hilang dan ternyata dibunuh. Kalau betul pernyataan Frankie yang menyatakan ada penyiksaan, dipukul pakai bambu, 3 bulan anak itu ke sekolah, 3 bulan anak itu main-main ke mall, nanti kita bisa hadirkan. Bila perlu CCTV tempat hiburan yang didatangin, kita hadirkan juga. Rahmat Handono, lelaki yang pernah menyewa kamar kos selama 3 tahun bersama istrinya di rumah ibu angkat Angelin, juga termasuk dalam saksi yang memohon perlindungan kepada LPSK. Handono tahu betul bagaimana Angelin diperlakukan oleh ibu angkat bocah Malang ini. Tapi kalau malam, hampir tiap malam itu marah-marahnya itu teriak-teriak. Si Angelin itu, jangan mami, sakit mami, gitu. Agus kan begini, dapat sebulan, dia minta berhenti kerja gitu, tidak kuat kerjanya gini, terus sering marah-marah gitu. Sama Margaret tidak boleh, jangan dulu Gus, tunggu sebulan lagi, saya mau ke Jakarta memperpanjang STNK. Nyatanya tidak pergi-pergi, tetap di situ. Nah dalam kurun waktu itu saya melihat Agus itu ngangkati tanah pakai arko itu udah enggak 3, 4 kali. Enggak, sebelumnya jauh 2-3 minggu sebelumnya ada. Galinya saya enggak tahu karena itu pokoknya dari belakang juga ke depan gitu aja. Rahmat Handono tidak kita bantah. Rahmat Handono melihat Agus mengangkat skop mondar-mandir berisi tanah. Rahmat Handono adalah, walaupun sekarang Siti Sapura menghadirkan dia untuk membuktikan ada perencanaan, buat kami Rahmat Handono adalah saksi meringankan buat kami. Kenapa begitu? Ibu Margaret di dalam BAP-nya menerangkan seperti ini. Si Agus diperintahkan untuk mencari tanah-tanah kering untuk menutupi kotoran-kotoran ayam yang ada di sekitar rumah dan di dalam kandang. Sehingga si Agus dengan skop mengangkat-angkat tanah, mondar-mandir di sekitar halaman, betul. Perintahnya ngambil tanah kering untuk menutupi kotoran ayam. Tetapi yang dilakukan Agus adalah dia mengambil tanah keringnya di satu tempat, jadi menciptakan lubang. Itu sudah ditegur oleh klien kami. Klien kami bilang jangan bikin lubang, yang dibikin adalah ambil tanah kering, tutupin semua kotoran ayam ada di sekitar halaman. Bu Setu nanya, Agus, jenazah Angel diketemukan di dalam rumah ini, apa keterlibatan kamu? Nah di situ Agus mengakui, si Angelin dipanggil sama ibunya jam 12 siang, kemana? Ke kamar. Tetapi tidak berapa lama ada teriakan lagi dari si Margaret, Angel, tapi bukan Angel memanggil, seperti kaget. Habis itu diam. Nah jam 7 malam saya disuruh menguburkan, itu aja. Nah inilah pengakuan yang jujur. Nah tapi setelah dia ada di Polresta, tiba-tiba ada muncul pengakuan dialah yang membunuh Angel karena dia memperkosa. Dan karena dia takut ketahuan sama Margaret, dia benturkan kepala sampai mati.
Kan saya bantah. Kenapa saya bantah? Saya punya lagi alasannya. Sebelum otopsi datang sampai ke tangannya polisi, pihak rumah sakit sudah menghubungi saya. Hasil otopsinya seperti apa? Mbak Ipung, hasil otopsinya adalah ada pemukulan benda tumpul di kepalanya Angel sampai mengalami pendarahan keras. Itu 1. Ada lebam-lebam di sekujur tubuhnya. Itu 2. Ada sulutan rokok di tubuhnya. Itu 3. Dan tidak ada yang mengatakan adanya kekerasan seksual. Tetapi sekarang kalau Ago dinyatakan sebagai tersangka tunggal karena pemerkosaan, faktanya di mana? Hasil otopsi tidak mengatakan itu. Satu persatu pengakuan saksi sudah didapat polisi. Ada banyak saksi yang memberatkan si ibu angkat Angelin yang kini telah menjadi tersangka pembunuhan berencana. Pertanyaannya kemudian, apa motif pembunuhan Angelin? Realitas segera kembali. Hari Kamis 2 Juli 2015, tim kuasa hukum tersangka ATH menyambangi kantor Polda Bali untuk menemui mantan pembantu MM. ATH disebut-sebut sebagai saksi kunci yang tahu persis peristiwa pembunuhan Angelin. Namun entah mengapa rupanya ATH telah dipindahkan polisi ke Polresta Denpasar. Saat itu juga tim kuasa hukum bergegas ke kantor Polresta. Ditanya lagi semua isi BAP dari mulai pertama 10 Juni, 13 Juni, 17 Juni kan? Sama 20 Juni. Dan sepertinya Agus tetap pada jawaban dia yang terakhir yang tanggal 20 Juni. Yaitu yang mengatakan bahwa tetap MM yang sebagai pelakunya. Sepertinya Agus bisa menjawab semua dengan jelas dan terang, menguatkan sikap dia yang terakhir tanggal 20 Juni bahwa dia tidak ikut membunuh. Misteri kasus Angelin masih terus digali hingga menjadi terang. Laga pembuktian selanjutnya akan berlanjut di pengadilan. Tidak ada tekanan publik, ya. Sejak awal saya katakan bahwa penanganan kasus ini berdasarkan scientific crime investigation. Jadi proses penyidikan kasus pidana secara ilmiah, di mana akurasi pembuktiannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada apa di balik kematian Angelin sampai hari ini memang belum terang benderang. Kalau benar ia dibunuh secara terencana, apa motifnya? Apalagi melibatkan orang-orang dekat. Kematian Angelin harusnya membuka mata kita semua kalau masih ada persoalan besar menyangkut anak-anak negeri ini. Sudah cukupkah lembaga ataupun undang-undang yang ada sekarang? Atau ada lubang-lubang yang luput dari perhatian? Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa.